Jadi bahasanya itu Asafir ini berusaha untuk mencari bagian dalam kehidupan dalam khotot. perannya ya. Perannya. Justru dengan kita dengan adanya para khotot itu, mungkin ada orang yang mengatakan begini ya, misalnya ini Asafir apa ini sudah tiap tahun, kemudian kategorinya juga banyak, kemudian misalnya diambil 9 orang. Ketika orang beranggapan ini lomba cetek nih, ini lomba yang ini lomba apa tuh bahasanya kan liga kampung gitu. Filosofinya apa landscape? Mungkin gini, landscape itu mata kita kan landscape ya. Mata kita landscape yang memang tuh secara panorama kita tuh bisa menilai lebih enak, luas ya. Luas dilihat itu. Jadi kalau kita lihat karya dengan antara dengan potret gitu, potret itu tidak seenak yang model. Dan tapi ketika dia sudah mencapai hampir puncaknya, dia melihat di sana itu ada puncaknya gitu. Lalu kemudian dia sekuat tenaga ke sana, dan itulah kalau dalam kaligrafer puncaknya adalah menulis mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kaligrafi semuanya dimanapun berada? Ketemu lagi di acara kita podcast seputar kaligrafi. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Baru saja kemarin kita tahu bahwa telah diumumkan pengumuman lomba kaligrafi internasional bernama As-Safir ke-14 di Irak. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang beliau merupakan salah satu juaranya pada ajang ini di kategori Khat Riq'ah, dan hebatnya beliau ini masuk 3 besar. Bersama kita sekarang adalah Ustadz Maulana Zunnurain. Gimana kabarnya Ustadz? Khair. Sehat ya? Alhamdulillah. Salam. Mubarak alaikum syahr Ramadan ya Ustadz. Amin. Ya Rabb. Sehat ya? Lancar puasanya Ustadz? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Satu spirit. Ya. Alhamdulillah. Nampaknya apa ini kesibukan antum sekarang ini kira-kira di sela-sela Ramadan ini, setelah senang juga kemarin ya tahu pengumuman ya pas hari sebelum Ramadan. Iya, jadi kondisi itu memang ya alhamdulillah ya, makanya ketika saya infokan ke medsos itu ya backsoundnya suara Ramadan. Oh iya. Jadi kalau sudah diupload ya kemarin kan langsung. Jadi momennya Ramadan ya, alhamdulillah mubarak lah insyaallah, marhaban ya Ramadan dengan berita itu kan maghrib ya. Ya betul. Maghrib. Ya. Kemudian saya maghrib itu langsung udah hitungannya 1 Ramadan berarti. Iya kan? Pas 1 Ramadan. Ramadan. Ya. Jadi malam itu atau lusanya ya, besoknya. Besoknya kayaknya baru 1 Ramadan. Ya alhamdulillah Ramadan hari ini Allah berikan. Ya. Udara segar lah alhamdulillah. Masya Allah. Jadi teman-teman semuanya memang As-Safir kali ini bertepatan pengumumannya dengan 20 atau 1 hari sebelum Ramadan. Jadi pemenang-pemenangnya itu ya upload dengan musik-musik Ramadan gitu. Oke, Ustadz Maulana, ini kita mengulas sedikit tentang bagaimana lomba As-Safir ya. Jadi kita tahu bahwa ada isu tentang lomba ini memang banyak yang kadang-kadang ada yang kontra juga. Jadi mungkin ada yang mengkritisi atau mungkin ada yang sempat kurang berkenan dengan panitia dan lain sebagainya. Tapi dari lomba As-Safir ini menurut antum ya, itu apa yang antum nilai terlepas dari tadi ya ada pro kontra atau yang mengkritisi dan sebagainya. Bagi antum As-Safir ini apa sebenarnya? Ini pertanyaan awal langsung isu ya. Iya. Langsung isu. Ya enggak sih, artinya terlepas dari itu pun bagi antum sendiri bagaimana? Ini alhamdulillah nih pagi hari ini yang insyaallah Allah berikan keberkahan. Amin. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk ini kalau kita memang melihat sesuatu kan sesuai dengan sudut pandangnya. Ya kan? Disuruh antum ketika bertanya kan berarti memposisikan diri saya sebagai salah satu pengamat gitu. Iya. Saya menilai apa itu perlombaan gitu kan. Nah, As-Safir sebenarnya adalah sebuah bahasakan gampangnya adalah wadah. Oke. Ada wadah bagi bahasa itu adalah eksplorasi diri. Eksplorasi diri. Itu bahasa mudahnya. Tapi kalau lebih dari itu kita melihat bahwa lomba itu tidak sekedar hanya sekedar kegiatan yang formalitas. Yeah. Karena itu hampir tiap tahun, bayangin. Kita tiap tahun As-Safir 14 tahun yang lalu kan kita. Kita baru ketemu yang 12 kan ya, 13, 14. Ketemu 3 tahun yang lalu. Padahal sebelumnya udah ada ya. Iya. Gitu. Ya, jadi As-Safir itu sebenarnya adalah bahasanya itu ya perlu ya istilahnya itu
Arena ya, tempat ya. Susah sih sebenarnya, vitamin kan. Vitamin. Iya. Jadi kalau bahasa itu imunisasi pada khotot itu adalah dengan nomor. Itu bagian obat saja. Kalau itu mungkin vaksin kali apa gimana. Tapi intinya perlombaan itu adalah sebuah bahasanya itu vitamin bagi kita itu. Vitamin salah satu. Karena tidaklah sebuah sesuatu itu diadakan kecuali dengan niat baik. Iya, benar. Menyuntikkan dalam dunia khot adalah salah satu dengan perlombaan. Iya, gitu. Tapi memang menariknya Asafir itu dia kan setiap tahun saja. Iya, benar. Dan apa dari sudut pandangan itu melihat apa mungkin panitianya terlalu semangat atau anggarannya curah gitu ya? Gimana tuh? Waduh. Atau mungkin merakyat kali ya? Karena kan nggak sok-sokan eksklusif gitu ya. Gini Sat. Oh ini kita harus belum terpantik ya teman-teman. Gitu. Ya intinya kita melihat sesuatu itu bahwasannya ada nilai sisi positifnya pasti Sat. Tapi positifnya di mana gitu ya. Kan? Asafir itu kan lomba yang tiap tahun diadakan. Berarti secara niat mereka itu dinamis. Panitia yang dinamis gitu. Benar. Jadi bahasanya itu Asafir ini berusaha untuk mencari bagian dalam kehidupan dalam perannya. Justru dengan kita dengan adanya para khotot itu, dengan ada para panitia lomba, mereka mengambil peran di situ. Gitu ya. Kita khususkan penuh ya dengan kaligrafi segala macam panitia. Kita khususkan penuh. Dengan apa buktinya? Buktinya adalah ketika sesuatu itu konsisten, dilakukan secara konsisten, dan selalu mengambil evaluasi dan pengembangan, itu tandanya ini panitia serius. Tandanya mereka punya value. Tandanya mereka punya prinsip. Tandanya mereka punya visi dan misi. Betul. Jadi memang kalau kita lihat dulu Kufah itu sebagai salah satu asimah. Dulu kan Ali bin Abi Thalib kemudian ke Basra Kufah. Sana intishar qiraatul Quran. Jadi riwayat-riwayat yang kita masyhur yang banyak itu kan salah satu setelah di Makkah dan Madinah pindah ke sana. Gitu kan. Jadi menyebar di sana. Qiraat yang menyebar di Kufah dan Basra pun demikian para ahlu nuhat dan selainnya pun demikian khotnya. Gitu. Jadi khotnya itu saya kira mereka juga mengambil peran. Bosnya mereka tuh orang penting gitu lah. Mereka tidak lupa historis. Dan di sini juga mungkin kita melihat ada sisi bahwa panitia atau secara lebih lengkapnya adalah Asafir dengan susunan yang utuh. Mereka mungkin merangkul juga ya dalam hari ini artinya. Ayo para kaligrafer kita kasih wadah untuk bisa berkreasi sehingga ketika diadakan suatu lomba kan artinya dia merangkul juga ya. Merangkul. Merakyat. Nah, kemarin saya dapat istilah baru tuh apa tuh? Istilah demokratis ya. Ya apa sih? Jadi kan ya. Jadi kalau bahasanya kan ada isu ya bahasanya. Ini Asafir ini lombanya banyak banget sih. Mudah banget sih bahasanya bukan mudah ya. Bahasanya tuh kok sampai nikah masih ada gitu loh. Oh iya, betul. Iya kan? Kalau kita telusuri nih, panitia-panitia lomba internasional yang sudah berada sampai sekarang, Irsika sudah menghilangkan nikah. Benar kan? Iya kan? Minimal diwani seperti itu. Nah, Asafir, mereka masih mengadakan itu. Berarti mereka tahu rakyat kecil. Maksudnya muftadin kayak kita kan, para pemula ini kan? Memberi potensi besar gitu. Tapi mungkin di sisi lain juga ada hal menarik pada kategori yang dimenangkan, mereka memberi 9 kalau nggak salah. 9 nominasi ya. Maksudnya satu jenis itu 9 kan? Iya. Nah ini kalau menurut antum, mungkin ada orang yang mengatakan begini ya, misalnya ini Asafir apa ini sudah tiap tahun, kemudian kategorinya juga banyak, kemudian misalnya diambil 9 orang. Ketika orang beranggapan ini lomba cetek nih, ini lomba yang ini lomba apa tuh bahasanya liga kampung gitu. Sebenarnya ya mungkin ada yang berpikiran begitu, misal dibandingkan misalnya lomba-lomba raksasa, ada Rocky, ada Irsika misalnya. Lalu apa yang antum tanggapi ketika ada orang yang mengatakan begitu misalnya? Aduh, ini perlu mikir ya ini ya. Intinya kita nggak bisa merespon dengan sinis gitu ya. Itu kan suka-suka orang aja komentar. Netizen bebas lah, mazhab dia gitu kan. Padahal dia sendiri kadang nggak ikut juga. Kan? Nggak ikut juga. Karena gini, orang yang di luar arena akan berisik.
Ya kan. Ketika dia masuk ke lomba dia kan diem. Dia fokus kepada buat karya. Dia akan fokus pada ngirim. Dia fokus pada tarki, pengembangan diri seperti itu. Ya kalau dianggap bahwasannya tuh kalau misalkan lomba itu cetek gitu kan. Lomba itu ya sudah nggak usah ikut gitu loh. Jadi itu simpelnya gitu lah ya. Ngapain ikut gitu bahasanya. Ya sudah, Anda silakan pilih lembaga lain untuk ikut lomba. Tapi di balik itu yang sebenarnya yang tadi saya sampaikan bahwa Asafir itu beliau mengambil peran dalam jenis lomba dengan karakternya. Kalau kita lihat seperti Warisul Anbiya juga sama dengan wilayah yang nggak jauh beda. Mereka kan ada kategori yang di mana? Di Rizka nggak ada kan? Nah itulah yang menjadikan alwan, ya mukhtalif itu mereka ada corak-coraknya seperti itu. Kalau bahasa Al-Qur'annya mungkin lihat A'rafu ya. Oke, bagus. Benar-benar. Ya jadi memang artinya kalau ada yang berpikiran seperti tadi ya, pertama ya kita nggak bisa saling memaksa ya kan. Kemudian di sisi lain yang kita ambil di situ adalah maslahat. Universalitas dari bagaimana kita berpikir secara global ya. Kemudian berpikirnya juga dari sudut pandang yang berbeda-beda, dan setelah kita bisa bijak ya menilai ini lomba ya ada sisi baiknya dan pastinya juga tercantum dalam juknis kan, ahdaf seperti itu dan sebagainya. Oke. Selanjutnya Ustaz, antum sudah ikut berapa kali Asafir ini? Kok bisa langsung menang juara 3 gimana? Sudah berapa kali? Qabla kulli syai' taban asyukrulillah ya. Ana min fadli rabbi ya. Kita lepas kontrol untuk hal ini. Dalam hal hasil Allah yang berikan terbaik. Nah, namun untuk bagaimana proses perjalanannya, itu kan saya kira perlu diketahui bahwa semua yang ada dalam media sosial, dalam kehidupan yang enak-enak semua itu sesuatu hal yang bahasa itu hanya showcase. Showcase yang banyak itu kan showcase semua. Betul. Dia nggak tahu dapur. Kan? Orang taunya apa? Pajangan-pajangan aja. Nah, saya ini kalau untuk Rik'ah ya, saya ini yang pertama, yang kedua kalinya untuk ikut. Kedua ya. Jadi yang tahun lusa ya, tahun 2 tahun sebelumnya itu saya pernah ikut. Qadarullah, alhamdulillah sudah ngirim juga. Sudah saya upload juga di Instagram. Nah itu bisa lihat juga karyanya. Kemudian 2 tahun lagi saya ikut sekarang seperti itu. 2 tahun kemarin saya nggak ikut yang Diwan itu ya. Oh iya betul. Berarti ini kali kedua di khat Rik'ahnya ya. Seperti itu. Berarti ketika kemudian masuk 3 besar itu bagaimana rasanya? Senang ya pasti ya. Alhamdulillah. Jadi tapi gini sih, kalau mau cerita, jadi kondisi saya ketika itu kan lagi intinya saya lagi di kantor gitu kan. Oh, akhirnya sibuk ya. Kondisi sibuk dan maghrib kan. Iya benar-benar. Gitu. Jadi ya ya kita agak bingung gitu nyangkapnya gitu. Kemudian ini saya tahu bahwa Rik'ah ini dia cukup banyak yang mengikuti ya, dan sepertinya ada nilai ketat dalam kompetisinya. Artinya si kaligrafer A membuat seperti ini, kemudian yang kedua ketiga membuat seperti itu. Apalagi kita kenal bahwa terlebih di Indonesia khususnya itu banyak sekali orang-orang yang sudah mantep ya tulisannya itu kuat, kemudian merujuk ke Syekh Muhammad Izzat misalnya. Lalu kemudian variasinya juga sangat canggih ya. Kita lihat ada yang variasinya macam-macam. Nah ini pertama apa antum juga merasa bahwa Rik'ah ini ketat ya kan dalam berkompetisinya. Kemudian apa strategi antum kok bisa masuk 3 besar yang berarti kan sulit sebetulnya untuk melejit ke atas ya kan. Kalau dalam rekapitulasi nilai itu dia 3 besar itu ya telah melalui proses yang panjang gitu. Gimana itu? Gimana nih? Kalau Rik'ah itu dibilang nggak ketat, saya kira itu nggak juga, karena jurinya banyak ya. Kita lihat aja tuh beberapa juri ada yang posting. Nah, terus bagaimana nilai ketatnya di sisi apa gitu? Rik'ah itu sisi apa? Salah satu ketatnya itu adalah dengan dibolehkannya semua mazhab askalnya gitu. Ternyata banyak ya. Kalau kita kan banyak. Ya, Ustaz Syekh Muhammad Halim punya Rik'ah. Ustaz Majid punya Rik'ah. Ustaz Sami punya Rik'ah. Ustaz siapa lagi? Banyak Rik'ah itu. Ya, itu saya kira dengan dibolehkannya banyak masuk seperti itu tandanya bahwa semakin ketat gitu. Jadi saya kira tidak ada monopoli dalam bentuk hot.
Artinya tidak menulis tapi dalam bentuk kalau kita prosa apa gitu ya? Iya, kita telusuri 2 tahun yang lalu yang lomba itu. Itu karakter juara pertamanya, juara keduanya, juara ketiganya. Itu saya kira ada perbedaan-perbedaan. Karakternya beda juga ya. Cuman tadi lebih kepada estetik yang paling klop gitu di mata juri. Nah, ini saya benar-benar pengen menggarisbawahi bahwa keindahan itu meskipun relatif ya. Semua orang bisa menilai indah, tapi ada benang merah yang menyatukan. Ada yang sama-sama terpanggil lah ya. Terpanggil, ini kok keren gitu. Nah, betul. Dan dia bermain di arenanya. Dengan kompetisi ketika itu berapa karya dikumpulkan kan berapa banyak ya? Banyak, betul. Nah, berapa banyak di situ kemudian dinilai juri seperti itu. Iya, artinya juga dalam arti lain ketika antum tadi bilang nggak dimonopolisasi dengan misalnya ke arah satu uslub tertentu misalnya. Artinya yang dapat bisa masuk ke 3 besar pun bisa jadi random ya. Artinya ketika dia punya, ya asalkan memang kaidahnya kuat. Artinya pasti. Ketika dia menulis dengan kaidah yang cukup, mumpuni, dengan kemiringan yang tepat dan sebagainya. Ketika karakternya pun beda dengan Izzat misalnya, ya dia tetap bisa masuk. Betul. Kalau strategi antum untuk dalam lomba kali ini itu apa kira-kira? Mungkin biar teman-teman juga tahu ya dalam pembuatannya, lalu kemudian mungkin berpikir, karena saya lihat itu bentuk punya antum ini agak unik ya. Bagaimana kalau nggak salah juga ada 4 pena misalnya dan situ yang besar, kemudian dia bentuknya landscape. Nah ini mungkin teman-teman juga bisa mengambil istifadah dari pemaparan antum terkait strategi ini. Bagaimana itu? Ya mungkin alhamdulillah ya pasti dari guru-guru kita semuanya. Kerabat-kerabat kita, alhamdulillah bersyukur. Saya salah satu yang mungkin nggak bisa kita lepas adalah buat Habiko. Ya kita mengkaji karya-karya lama. Oh, literatur review-nya ya? Iya, review-nya. Iya benar. Ya, nasyukurillah Ustadz. Tahun kemarin kan ada Ustadz Hasanuddin. Hasanuddin, ada Ustadz Nafang, ada Ustadz Yusuf. Alhamdulillah, saya ambil istifadah banyak dari karya-karya beliau. Salah satu kita mengamati kan ya. Iya. Seperti itu. Dan yang saya ambil adalah metode umum ya, amati tiru modifikasi. Seperti itu. ATM. Iya. Ya, amati tiru modifikasi. Ya. Tapi nggak plek ya. Iya kan ada modifikasinya dia. Justru itu. Nah, gimana cara modifikasinya? Ya saya ambil dari kita mengabstraksi dari karya itu, kita abstraksi. Caranya bagaimana mengabstraksi itu? Adalah kita amati. Ya. Amati. Jadi mau diamati kan benar-benar amati, mulhazzah gitu. Atau ta'amul ya bahasanya itu. Kita liatin gitu. Ini apa sih yang kita ambil kloknya gitu. A1, A2, A3 kita gabung gitu. Ya. Nah, ketika itu kita gabungin dapatlah gitu. Kita amati 3 karya kemudian kita lepas itu. Nanti di sini di kepala kita tuh bahasanya itu kita sawar gitu. Kita kebayang-bayang ternyata atau secara natural aja tulis gitu. Nanti ide itu akan ada draft 1, draft 2, draft 3 gitu. Nah, akan terus ada pengembangan. Kontemplasi di situ. Oke. Gitu. Kalau pada awal dulu saya cerita nih ya, saya kan dulu mulai Ramadan. Apanya itu? Penyusunannya. Ramadan. Buat ke Ramadan, di pengumuman langsung, ya seperti Ustazah Hanadi yang bercerita, beli ketika turun juklak, gas gitu kan. Oh, Ustazah Hanadi yang Irak itu ya? Pernah juara 1? Pernah juara 1 kan. Oh iya. Ya, kan gini, ketika jadilah orang nomor 1. Ya. Kalau nggak bercerita nomor 1, nomor 2. Kalau nggak nomor 3. Ya. Kalau nggak bertemanlah dengan nomor 1. Kalau nggak berteman nomor 2. Kalau nggak nomor 3, gitu kan. Ya. Nah, kalau nggak usah. Ya. Saya istifadah dengan beliau. Bagaimana caranya? Ya udah saya langsung gas buat karya ketika itu. Langsung saya buat tulis, gitu kan. Benar. Ketika itu langsung tulis. Saya tulis segala macam. Selesai jadi. Kan insya Allah ya kita udah belajar lama seperti itu. Kita udah setelah itu kita buat tarkib. Kita buat tarkib, ada suntuk tuh kan, kita duduk dulu tuh depan. Benar. Kita duduk dengan karya kita buat itu ini mungkin. Habis itu saya simpen. Nah, setelah saya simpen, habis itu kan saya libur tuh berapa bulan. Sempat break dulu ya, hampir 6 bulan itu. Biasanya saya biasa kan, karena dan kesibukan segala macam. Akhirnya sebulan lagi beberapa bulan lagi gitu ya. Akhirnya 2 minggu saya baru kerjain karya. Baru saya buka lagi 2 minggu sebelum pengumpulan itu. Gitu. Sebenarnya kan saya pengen ngirim Diwani kan. Diwani, tapi karena Arik itu saya pernah dulu buat lebih dulu, jadi saya nggak tega sama mereka, masa di ini kan gitu. Akhirnya dari situ saya tanfid. Oh iya, tanfidnya pun saya itu tidak
sekali. Jadi ketika itu maksudnya pernah karya itu dalam kondisi rusak ya, maksudnya nggak sesuai dengan harapan. Saya tanfit, kok ini goiru gitu kan, nggak enak gitu. Ya udah saya saya ganti dengan kertas yang baru seperti itu. Ya, intinya strategi seperti itu. Memang perlu waktu yang panjang atau kematangan dalam proses seperti itu. Ya mungkin saya belajar dari banyak pengalaman-pengalaman guru-guru kita, kawan-kawan kita seperti itu. Oke. Filosofinya apa landscape? Mungkin gini, landscape itu apa bahasanya itu? Ya mata kita kan landscape ya. Mata kita landscape. Yang memang tuh secara panorama kita tuh bisa menilai lebih enak, luas ya, luas dilihat itu. Jadi kalau kita lihat karya dengan antara ini dengan antara dengan potret gitu, potret itu tidak seenak yang model landscape. Dan kalau kita lihat mungkin kenapa melengkung gitu. Kenapa melengkung? Sebenarnya lengkungannya sebenarnya nggak di atas dulu. Ya, itu di dalam gitu. Dia malah akhirnya sedikit dirubah seperti itu. Ya intinya itu ada naturalisasi lah, naturalistik lah ya. Biar jalan aja gitu. Itu. Ya, oke. Jadi untuk strategi itu kita bisa lihat bahwa ketika sudah muncul juknis mungkin bisa langsung digarap ya, supaya mungkin ada gambaran ketika memang butuh ditinggal dulu ya bisa ditinggalkan gitu ya, sehingga nanti matangnya pun berbeda lah ya. Ketika yang ngerjainnya mungkin mepet-mepet sama orang-orang yang sudah garap dari jauh-jauh harinya. Oke, untuk kemarin mungkin dalam penyelesaian karya ini mungkin ada histori sendiri misalnya dalam pengerjaannya sempat misalnya salah nulis kah atau apa gitu? Apa sih ada? Ada ya? Masih ada. Ya, kemarin itu kan satu baris itu kurang nggak seimbang. Saya hapus itu. Saya tartis itu. Hapus. Saya taruh ulang. Oh, sempat ada yang dihapus ya? Satu baris. Satu baris? Satu baris. Dan itu bahkan lebih dari 2 baris. Itu apa? Nggak ada bekas misalnya kertasnya rusak atau gimana itu? Ini qadarullah kertasnya yang saya pakai itu. Dia mendukung lah ya, gitu kan. Oh, bagus ya? Bagus kertasnya. Sebenarnya bukan karena bagus, tapi cocok untuk dihapus. Dia enak untuk ditartis dengan karakternya. Ya, benar. Jadi bismillah lah ya, kita lihat menggunakan tinta dengan kertasnya juga cocok. Kemudian saya coba untuk hilangkan hapus, saya tulis ulang. Kemarin apa kertas yang antum pakai? Kertas ini handmade kah atau? Enggak, bukan handmade, pabrik. Oh, yang pabrik, buatan mesin pabrik itu. Mesin pabrik dan dia agak kaku ya. Awan. Motif awan. Oke. Kalau tintanya, mungkin teman-teman bisa tahu gitu. Tintanya biasa Daiso 17. Oh, Daiso yang Jepang itu. Tutup. Kalau nggak Daiso 17, Daiso 26, 28. Tutup apa? Tutup kuning. Oh, kalau kuning putih, saya lupa. Ya. Oke. Kemudian ini kalau kedepannya kira-kira antum melihat As-Saffir ini masih ingin mengikuti lagi atau misalnya ke depan mungkin ada wacana ikut yang hotline misalnya atau tetap di Rik'ah dan gimana itu? Kalau rencana antum sendiri? Rencana insya Allah, apakah ke depan masih ikut lomba khot? Ya, saya akan terus bahasanya itu lomba itu bukan bagian dari ajang menang gitu. Iya. Tapi adalah sebuah bahasanya itu ya pengembangan diri. Justru kita ketika ikut lomba kita mendapat vitamin untuk diri kita sendiri. Kayak kita seperti itu. Iya. Jadi kita lomba, kita memberi. Lomba adalah memberi. Oke, berarti dalam hal ini pacuan untuk terus bisa ikut itu ya karena kita memberi persembahan begitu ya kepada orang-orang sehingga apa alasan kita nggak ikut kan gitu ya ibaratnya. Iya, lomba itu emang apa sulitnya ikut lomba gitu ya. Iya. Dengan fasilitas yang ada, kemudahan informasi yang sudah disediakan oleh kondisi, kemudian lomba juga apa bahasanya itu ya lomba itu bahasanya ya tinggal ikut aja gitu. Iya. Gitu. Mungkin jadi, kalau sekarang itu kan kita tahu akses untuk beli kertas, kemudian perkenalan terhadap alat-alat tertentu itu sudah marak ya. Kalau dulu mungkin misalnya guru-guru kita yuk kayaknya nyari mukohar aja kertas-kertas itu sulit. Saya juga sebenarnya agak satu apa bahasanya. Ya mungkin bisa jadi
bisa jadi pertimbangannya ya, terkena pertimbangan. Cuman kalau saya lihat dalam dalam diskusi perlombaan itu, partisipasi atau enggak partisipasi itu sebenarnya nggak bisa kita lihat. Saya nggak mau ikut lomba kenapa? Saya nggak menang. Saya nggak bakal menang gitu. Ya justru itu sebuah pola pikir yang saya kira pola pikir yang belum berani amat gitu. Dia harus melihat lomba itu sebuah potensi. Pasti orang gini loh, di lomba itu tidak hanya sekedar ngirim lomba kemudian iklan gitu. Atau bahasanya musyarakati gitu kalau menang. Tapi nggak gitu, tapi dia ada proses panjang di situ. Ada bagaimana pengenalan kertasnya, kenal dengan guru-gurunya. Kalau dia pengen ngirimkan, dia bisa masuk grup, kemudian dia bisa ketemu dengan teman-teman yang sudah berkaliber atas. Istifadah dengan itu banyak banget. Dan motivasi terhadap diri kita sendiri sebenarnya adalah salah satu imun untuk kita semakin jelas, oh ternyata di kaligrafi itu ada peradabannya gitu. Semakin segar gitu informasinya. Gini, satu hal yang sebenarnya menjadi unek-unek saya dari dulu itu melihat lomba itu kan namanya lomba ada pemenang gitu ya. Nah ini menang itu apa sih artinya sebetulnya? Sehingga karena gini ya, beberapa kali itu kita lihat ada semacam hal-hal yang mungkin peserta itu ada yang kecewa misalnya, ada yang tidak sportif. Kita lihat kemarin di Al-Rokim saja itu ketika ada nama-nama pemenang itu ada saja yang lalu kemudian tidak bersikap dengan sebagaimana mestinya kan gitu ya. Nah, jadi sebetulnya menang itu apa gitu? Apakah menang lawan katanya kalah gitu kan? Kemudian dibilang yang mungkin nggak masuk nominasi kemudian dia kalah dan sebagainya. Nah, sehingga bisa kita maknai dengan tepat gitu loh, menang itu. Apakah mungkin menang itu adalah seorang yang karyanya lebih bagus lalu kemudian mendapatkan apresiasi atau bagaimana? Kalau dari sudut pandang atau ini kan selaku yang menang juga gitu kan. Nah, kemenangan ini antum anggap apa ini sebetulnya? Nih, sebenarnya gini, menang itu kalau bagi saya sebenarnya dalam masuk kategori rumpun. In ahsantum bilang fosikum. Ya kan? Kita tuh bergerak menuju kita yang masa lalu kepada kita yang sekarang. Gitu. Kita yang masa lalu dengan kondisi yang takut mengikuti lomba, kita yang sekarang dengan kondisi yang sudah biasa dengan lomba. Kita sudah bisa mengalahkan ego kita sebagai orang yang nggak mau mengikuti kegiatan. Karena kan gitu kan? Lomba, gitu. Nah, sebagai makhluk sosial, gitu saya kira, dengan butuh informasi dan kita butuh namanya vitamin. Keseimbangan pikiran, jiwa dan raga itu kan perlu dilatih ya kan. Orang itu hidup dengan kegiatan. Kalau enggak dia bebas, ada liberal gitu kan. Ya, positif ini, arena lomba, arena tarung, itu kan ada arus bahasa itu ada arus bahasa itu ya. Arus positif, kemudian ada aura positif di situ. Nah, saya kira ketika orang sudah bisa masuk ke dalam arena seperti itu, dia menjadi diri dia yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Dia menjadi orang yang bahasa itu bahasanya itu ya. Yang mampu mengendalikan diri dia yang sekiranya yang tidak positif jadi positif. Gitu. Nah, kembali ke tadi, apakah itu menang, apakah bisa diartikan menang sebagai nominasi? Itu saya kira bonus ya. Bonus ya. Karena ketika kita menggunakan cara tertentu, strategi tertentu, masih buat tertentu, terus kemudian kita mengirim karya seperti itu. Nah, itu sebenarnya hasilnya adalah dari karya, jadi juri itu adalah bonus sebenarnya. Bonus. Tapi di saat kita mengikuti aja itu udah sebagian daripada menang kan gitu ya. Kita mampu menyelesaikan rencana kita untuk ikut lomba, itu sebuah kebahagiaan loh. Karena orang banyak list di pekerjaan gitu kan. Dia punya keinginan. Ketika sudah meletakkan keinginan dia adalah salah satu adalah di selesainya pembuatan karya dan dia tawakal Allah gitu kan. Ini sudah terbaik. Ya sudah. Di situ dia plus loh. Dia sudah menyelesaikan tugas dia. Kemudian ketika dia nggak menang, dia bisa berevaluasi. Ya, berarti tidak sebarangan orang ketika sudah menyelesaikan karyanya itu ya. Oh, pasti. Apalagi setelah ngirim dan sukses sampai panitia gitu. Hal yasuladzina yastarikuna musabaqah la yastarik gitu kan. Jadi nggak bisa disamain. Orang yang pernah ikut lomba dengan orang yang nggak pernah ikut lomba beda gitu, beda. Justru ketika dia ikut lomba, dia udah bukan diri dia yang dulu. Ya, benar. Itu kan? Oke. Berarti teman-teman semua ya mungkin
Ya ketika kita bisa sukses mengirim karya ke satu perlombaan, artinya di situ kita sudah menang. Sudah menang. Oke. Gitu. Ya. Kalau ngomongin menang nggak menang itu, saya ada satu hal menarik. Mungkin ini juga bisa dikaji setelah ini dalam sesi khusus ya. Itu adalah bahwa kaligrafer itu dia ada dua sudut atau ada dua arah ya dalam karirnya atau dalam kiprahnya itu. Jadi saya kemarin habis ngopi juga dengan rekan saya dan membicarakan hal ini. Meskipun dia bukan di dunia kaligrafi ya, tapi dia punya pengalaman belajar di Mesir seperti itu terkait dengan maksud ya, dengan tujuan Goya gitu. ya. Goya atau goalnya. Jadi ketika seorang menjajaki di dunia kaligrafi itu, dia ada yang memang ketika dia berusaha, misalnya dalam lomba itu kan berusahanya untuk menang kan gitu ya, atau menjadi terbaik gitu kan. Nah, dalam hal ini saya menganalogikan menang itu masih dalam taraf dia seperti profesi. Jadi maksudnya gini, maksudnya ketika kaligrafer itu membidik satu lomba lalu kemudian dianggap menang itu sudah goalnya, itu bagi saya setelah berdiskusi dengan teman saya itu seperti kurang tepat ya. Seperti mas level profesi. Nah jadi di kaligrafi itu ada yang ketika dia menjajaki kemudian melangkah itu ada profesi, ada orientasi. Nah profesi ini bisa kita sebutkan seperti misalnya kaligrafer pada umumnya bagaimana dia bercita-cita mempunyai tulisan bagus gitu kan. Kemudian dia mungkin ada yang berbisnis di peralatannya, ada yang berbisnis pena dan lain sebagainya. Nah itu profesi itu. Nah tapi ada juga yang ketika dia sudah selesai dengan urusan hal-hal seperti ini, lalu kemudian dia melihat apa yang dibalik kaligrafi itu. Lalu kemudian orientasinya adalah menulis mushaf. Jadi analoginya seperti orang yang misalnya pendaki gunung seperti itu. Kita tahu misalnya ada pos-pos gitu ya. Ketika orang 100 meter pertama ada pos 1, kemudian merasa belum capek gitu. Kemudian pos kedua, pos ketiga sudah cukup lumayan capek. Tapi ketika dia sudah mencapai hampir puncaknya, dia melihat di sana itu ada puncaknya gitu. Lalu kemudian dia sekuat tenaga ke sana, dan itulah kalau dalam kaligrafer puncaknya adalah menulis mushaf. Karena gini, kenapa ini penting di spill ya atau di bahas sedikit dalam podcast kita kali ini, karena nggak banyak sih, sedikit ya. Dan salah satunya teman saya itu menganjurkan bahwa ini poin bahwa ini harus disiarkan. Perihal menulis mushaf, menulis hadis, menulis pelajaran, membantu para ulama dalam membuat cover buku. Nah itu ini kan kerjaan-kerjaan yang mulia ini, dan itu bisa jadi goal utama. Dan tentunya tadi khidmatul Quran itu atau khidmatul wahyi itu tadi yang harus kita siarkan kepada teman-teman. Jadi profesi ini selesai nih, ya kan? Kita sesimpel itu. Kita meskipun ya dalamnya kan kita butuh sabar tuh, belajar ya kan, menulis bagus. Tapi di balik itu ketika kita punya orientasi yang mantap, itu saya kira luar biasa. Ya, saya kira orientasi penting, penting. Sehingga kita nggak menganggap satu hal itu penting. Iya gak sih? Di sana kita punya orientasi. Ya. Itu kan mementingkan yang penting dan meniadakan yang nggak penting. Iya, betul. Ya kan? Ketika kita punya orientasi, kemudian kepada mushaf tadi, penulisan mushaf sebagai goitil kuswa, itu hal yang dikira penting, gak penting kayaknya. Contoh kayak lomba nanti. Ketika lomba itu sudah selesai masanya, terus what gitu, so what gitu. Dan dia nggak bisa terus-menerus menang, karena fisik segala macam. Gitu. Iya benar-benar. Nah, memang dia bisa, maka gini, ketika orang mengikut lomba dan menang, terbentuk adalah karakternya. Hanya seperti itu. Tapi ketika dia berorientasi terhadap menulis mushaf, justru disitulah tanda dia menundukkan bahasa itu. Bahasa itu adalah makhluk yaktubu kalamul khaliq, seperti itu. Jadi dia menundukkan egonya, kemudian atau dia mencoba mendekatkan diri kepada tulisan Quran sebagai hal yang dia paling agungkan.
seperti itu. Iya, iya. Ya, dia menulis, kemudian dia ya intinya dia mencoba untuk mengurai bahasa itu ya. Dia mencoba untuk bahasanya itu mengabdi kepada Al-Qur'an dengan tulisan. Ya. Ada yang dengan bacaan, kemudian ada yang dengan tafsir. Nah, kita bagian dari nulis gitu. Oke. Berarti antum sepakat juga ya dalam hal orientasi kita itu bisa ditingkatkan terus ya. Meskipun begitu ya kita juga terus berusaha ya, kayak misalnya saya pribadi atau antum juga kan cita-cita ada lah ya untuk bisa menulis mushaf meskipun nanti entah kapan begitu, tapi setidaknya sudah ke arah sana ya. Satu lagi, saya kira tuh gini nih, banyak orang yang pengen nulis mushaf, baru maunya tapi nggak ada caranya gitu kan, nggak ada why-nya gitu kan. Kita kan what-nya kan, what the purpose gitu kan, tapi why-nya bagaimana, atau how-nya bagaimana? Nah saya kira ketika mushaf itu ditulis dengan karakternya naskhi ya, itu paling afdol, ulama pas sepakat bahwa nasi ditulis seperti pakai nasi. Kenapa? Karena ada harokat segala macam. Meskipun kalau mau kita kembali kepada awat pakai abad zaman dulu pakai khot kufi ya, buat aja kan yang baca gitu kan, aja di manuskrip. Nah, tapi kan kita nggak bisa muluk-muluk, atau kita nggak bisa langsung loncat ke naskhi. Dalam hal ini gini, kita butuh cara atau itu aham minal maddah. Gitu. Kita bagaimana cara agar orang itu mampu menulis mushaf. Gitu. Caranya adalah ya bagi dia dengan metode sebaik mungkin. Kan namanya metode kan tidak ada yang paling baik toh. Adanya ansab yang paling cocok ya. Gitu. Nah, sejauh ini adalah dalam kita belajar pendidikan kan. Maksudnya minal basit ilal murakkab gitu kan. Minal sahal ilal as'ab, dari mudah ke sulit. Nah, dalam hal ini bahwasannya kita melihat bahwa karakter-karakter khot itu dan tingkatan-tingkatannya itu sebenarnya membantu kita untuk menuju kepada tadi. Ketika nasi ditaruh salah satu di atas, itu kan salah satu bentuk bahasa itu cara anak tangga seperti itu. Jadi kita nggak bisa remehkan sebagai dasar diwani jari. Tapi saya kira itu bukan final gitu. Itu perlu sabar dikit lah untuk ke naskhi. Kemudian di saat di naskhi dia mengabdikan pada ayat Quran. Maka dulu guru kita Ustaz Amr pernah menyampaikan bahwa ketika kita nulis sesuatu hal dan itu berkenaan dengan nasi, itu harus hormat. Hadis dan Quran seperti itu. Jangan sampai ya bahasanya tuh ya doa. Dulu ada sempat yang pengen nasang doa di kamar mandi itu pakai naskhi, itu kayak kurang gimana gitu. Oh iya benar-benar. Pakainya ya rika aja lah gitu. Itu kan orang udah hafal, tinggal dimantik aja. Feeling dia coba dimantik, oh ya ini doa, kita baca gitu. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu saya lihat mushaf itu tidak hanya sebagai kemauan saja. Tapi orang banyak mau saja sebenarnya. Baik, tapi dia nggak tahu caranya. Bagaimana caranya? Nah, ternyata caranya adalah masuklah dengan tingkatan-tingkatannya tadi. Metode belajarnya lah bahasanya seperti itu. Ya benar-benar. Oke, jadi ya bisa kita pahami untuk bisa mencapai orientasi juga kita butuh step tadi ya. Ya bisa jadi profesinya itu sendiri sebetulnya. Jadi dengan dia mencapai level profesinya kelar ya kan. Di situ selangkah dia sudah bisa untuk memantapkan orientasinya. Selesai dengan dirinya, kepada sosial, dia kepada Allah sekarang. Oke. Oke, mungkin pada sesi terakhir ini kita coba untuk mau mendengar nih Ustadz, kira-kira saran atau nasihat antum terkait dengan kaligrafi yang pada kesempatan ini kan antum sudah berhasil masuk 3 besar, yang itu juga kita kira tidak mudah ya. Apa kira-kira 1-2 kata gitu untuk teman-teman yang bisa menjadikan inspirasi gitu? Pertama, mungkin simpelnya saja ya. Pertama, jangan berhenti, terus dinamis. Yang kedua adalah jaga lingkungan belajar, apapun itu. Lingkungan belajar, lingkungan yang sehat lah ya. Itu pengaruh banget, Seth. Dorongan. Pengaruh banget. Yang pertama jaga ke dinamis ya. Gitu. Yang kedua adalah kita menjaga lingkungan, environment kita dijaga. Yang kedua adalah doa. Yang kedua dinamis. Jadi kayak saya kira hal itu kalau dipadukan dengan baik, masya Allah, lingkungan kita, maksudnya bacaan kita, guru kita benar-benar maksimalkan, teman-teman kita maksimalkan seperti itu. Dan doa pasti, doa yang terbaik kan, doa orang tua, kemudian orang-orang soleh, teman kerabat kita. Nah itu kita harus pastikan 3 hal itu selalu ada.
Mas gini, kenapa saya naruh pertama dinamis tadi? Terkadang orang ketika dia jatuh, dia nggak mau bangkit lagi. Ya, ketika dia nggak menang, udah ada kapok, ngeluarin berapa ratus ribu kan untuk kertas segala macam. Akhirnya putus asa. Nah, di sini adalah nggak boleh putus asa. Kita nggak boleh putus asa. Terus aja, terus. Lama-lama juga pecah telur kan gitu. Gitu. Jadi ya 3 tadi. Terus dinamis. Yang kedua jaga lingkungan, yang ketiga adalah doa. Seperti itu. Ya itu dibalut ya. Kita nggak bisa dikotomis ya. Maksudnya kita nggak bisa pisah. Oh kita doa aja nggak bisa. Kita terus dinamis. Terus dijaga seperti itu. Saya kira 3 poin ini yang pesan saya untuk teman-teman dan doa. Iya. Ini memang saat-saat kalau saya udah kurang lebih 12 kali saat podcast begini, dan bintang tamunya yang keren-keren itu termasuk antum juga. Jauh. Jadi ini yang kadang buat saya betah gitu loh dalam podcast itu, karena bagaimana seorang yang hebat itu dia memberikan nasihat, poin-poin yang bisa kita jadikan inspirasi gitu. Sebab itu nih, Masya Allah luar biasa 3 poin tadi, juga Insya Allah semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, Ustaz Maulana, saya kira sebenarnya masih banyak yang mau kita bahas, cuma memang waktunya sudah dicukupi. Ya, jadi mungkin lain waktu kita akan bahas lagi hal-hal yang bisa bermanfaat. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih sudah bersama kami, dan tetap standby di channel kita di Bayrkhon. Insya Allah akan ada podcast lainnya yang bisa membuka pikiran kita dalam hal kaligrafi, dan tentunya sharing pengalaman, sharing ilmu, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Ustaz Maulana atas waktunya. Sehat selalu dan semoga sukses selalu. Oke, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.